Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali ya, dan yang paling utama, kita hendaklah bersyukur dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Sering kita ucapkan dalam lisan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang tiada ada tandingannya, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat ini pula ya, kita kelak dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita kelak dapat menjadi hambanya yang selalu terpilih dalam melakukan amalan ketaatan, amalan kebaikan, dan kita menjadi hambanya yang terpilih yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, juga dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para nabi yang lainnya. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon pada Allah agar senantiasa Allah berikan kita kekuatan serta keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz akan sedikit memberikan nasihat untuk antum ya. Karena berhubung kita baru saja melaksanakan ujian tengah semester, sekaligus evaluasi juga untuk diri kita. Sudah sampai manakah capaian-capaian target-target kita yang telah kita buat dahulu? Hingga hari ini kita menjalani hidup kita, apakah capaian dan target tersebut tercapai atau tidak? Maka dari itu kita harus senantiasa bermuhasabah dengan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Ustaz adalah, sudah sampai mana kesungguhan antum dalam belajar selama ini? Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, pandemi COVID-19 ini ya sudah berjalan hampir setahun
Ya, sudah berjalan hampir setahun. Ini bulan ke-10, ya. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita pun mengubah, ya, metode pembelajaran kita dari yang biasa yang bertatap muka di dalam kelas menjadi metode daring online, ya, seperti ini. Dengan perubahan metode ini, jelas, ya, dapat mengubah juga persepsi antum, ya, dapat mengubah juga visi antum dalam belajar selama ini, dan mengubah juga kesungguhan antum di dalam belajar. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Ustadz melihat nilai antum di ujian tengah semester ini, ya, Ustadz rasa banyak sekali yang harus kita perbaiki ke depan, ya, khususnya di dalam kesungguhan antum dan niat antum dalam belajar. Karena banyak dari antum yang tidak mengerjakan tugas. Bahkan, ya, beberapa dari antum, Ustaz sangat miris mengatakannya, sampai tidak mengerjakan ujian, ya. Bukan hanya satu, bahkan lebih dari 5 pelajaran ujian enggak dia kerjakan. Ya, ini sangat miris sekali, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Maka harus kita evaluasi ke depan. Kita harus tanya diri kita, sebenarnya waktu yang telah Allah berikan ini, apakah telah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ataukah belum? Ya, itu pertanyaan yang harus kita benar-benar dimasukkan ke dalam batin kita. Waktu yang telah Allah berikan apakah telah kita gunakan dengan sebaik mungkin? Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, antum harus tahu Allah bersumpah demi waktu banyak sekali. Wal asr, wal lail, wad duha, wal fajr, dan sebagainya, ya. Itu menandakan apa? Bahwasanya waktu itu sangat penting bagi kita, ya. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 hal yang dapat melalaikan kita, ya. Di antaranya adalah waktu luang. Waktu luang, al-faragh, ya, waktu luang. Maka anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, ya, catat nih perkataan Ustaz. Apa yang hendak antum tuju di dalam belajar? Sekali lagi, apa yang hendak antum tuju dalam belajar? Jangan jadikan rutinitas, ya, belajar online ini sebagai hal yang biasa saja. Jangan, anak Ustaz. Karena kami juga para guru melakukan apapun, ya, yang terbaik buat antum. Kami mengusahakan yang terbaik. Maka antum juga harus bersungguh-sungguh yang terbaik untuk mendapatkan, ya, untuk memahami pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru antum. Jadi Ustaz mohon anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada evaluasi ini, ya, tolong dari sekarang ubah mindset antum, karakter antum, ya. Waktu kita sudah banyak diberikan di luar dari pembelajaran daring ini. Jadi selama pembelajaran tolong antum fokus untuk mendengarkan, untuk mencatat, ya. Karena apa? Antum coba hitung-hitungan, ya. Setiap hari antum 3 pelajaran. Satu pelajaran maksimal itu 30 menit. Kalau lebih bahkan bisa lebih sedikit. Nah, kalau kita gabungkan menjadi 1,5 jam dalam satu hari, 1,5 jam dibandingkan waktu antum dalam sehari 24 jam,
Ya, berapakah bandingannya itu? Sedikit sekali. Maka dengan kesempatan ini pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan lagi antum beralasan ya tidak mau belajar, gak ngerti dan lain-lain. Padahal pembelajaran kita udah dipotong waktunya. Yang biasanya kalau antum ke sekolah, antum akan belajar sampai pukul 3:30 sore. Sekarang antum belajar hanya 1,5 jam. Ibarat kalau antum kita di sekolah, antum udah pulang jam 9:30 pagi. Ya. Nah, luar biasa bukan? Dipotongnya lebih dari 6 jam, ya. Maka dari itu anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, semua pelajaran penting untuk antum. Ingat, ini untuk antum semua, bukan untuk guru-guru ya, untuk antum. Jadi Ustaz harap, Ustaz mohon antum pergunakan kesempatan ini untuk belajar dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, tadi yang pertama, bagaimana kesungguhan antum dalam belajar? Apa tujuan antum? Harus punya tujuan, visi misi dan lainnya dalam pembelajaran ini. Yang kedua, sudah sampai mana bacaan dan hafalan Al-Quran antum? Berhubung Ustaz guru antum ya, pembelajaran tajwid, maka Ustaz berhak untuk menanyakan hal ini. Ustaz mengingatkan ya, ulama-ulama kita sangat cinta dengan Al-Quran. Orang-orang soleh sangat cinta pada Al-Quran. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan mendudukan kedudukanmu. Ya. Ingat, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup bersama Al-Quran, insyaallah hidup kita akan menjadi berkah. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, dalam hidup kita mencari keberkahan. Apa itu artinya berkah? Allah ridho ya dengan setiap yang kita terima. Kita ridho dengan setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Keberkahan ya, keberkahan akan menimbulkan kebaikan. Maka anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi perbaiki hubungan antum dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, jangan terlalu banyak antum main game. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran antum ya. Selama ini waktu antum sudah banyak yang terbuang. Maka pada hari ini antum harus evaluasi diri antum. Ya. Mau berapa banyak lagi waktu antum yang terbuang? Harus evaluasi. Apakah waktu itu akan terus terbuang atau waktu itu berganti menjadi waktu-waktu yang terbaik, yaitu di mana waktu tersebut antum isi dengan membaca Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, sekilas ya nasihat Ustaz buat antum semua. Ustaz sangat berharap kelas kita di 10C ini menjadi kelas yang terbaik, yang rajin membuat tugas ya. Kemudian ujiannya bagus-bagus nilainya ya. Dengan keterbukaan informasi yang ada, antum dimudahkan sekali untuk belajar di zaman ini ya. Maka pergunakanlah kemajuan teknologi ya, hubungan antum dengan guru-guru antum dapat dekat. Pergunakan itu dengan sebaik mungkin.
Jangan lantas membuat hal itu membuat antum lalai, ya, dan malah memilih jalan yang lain dengan memainkan game, ya, bermain-main di luar padahal udah disuruh di rumah saja oleh pemerintah, tapi antum masih mau sering kali main-main di luar, ya. Itu akan menjadi kemudaratan buat antum ke depannya. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, ya. Sekarang kita lanjutkan matan Tuhfatul Atfal kita. Pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang idgham, ya, dari sisi kesempurnaannya. Taib, ya. Yang pertama matan ke-30 ini, ya. Infis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Jika pada dua huruf sifat dan makhraj hurufnya sama, maka ia disebut mithlain atau mutamathilain, ya. Mutamathilain mungkin antum sudah pelajari, ya, di kelas 7 dan 8, ya. Ada di buku kita, ya. Di buku kita dikatakan idgham mutamathilain ini yakni pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua gunnah. Yang pertama sukun, yang kedua gunnah. Ya. Oke, taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mithlain ini, ya, atau mutamathilain ini, ya, dia mempunyai kesamaan, ya, dua huruf pada sifat-sifat dan makhrajnya, ya. Secara hukum, ya, mutamathilain ini terbagi atas 3 jenis, ya. Yang pertama mithlain shaghir, yang kedua mithlain kabir, yang ketiga mithlain mutlak, ya. Mithlain mutlak. Maka antum harus perhatikan, ya. Harus perhatikan penjelasan Ustadz. Yang shaghir, ya, ini huruf pertama sukun, yang kedua berharokat, ya. Contoh idrib bi'asakal hajar. Kemudian idhab bi kitabi wa qad dakhalu, ya, fama rabihat tijaratuhum, dan lain sebagainya, ya. Hukumnya wajib idgham menurut pendapat qari, kecuali, ya, huruf yang terakhir pada kata yang pertama merupakan huruf mad, maka tidak boleh idgham, tetapi kita idharkan agar madnya tidak hilang sebab idgham. Apa contohnya? Qalu wahum. Nah, itu kan lu-nya aturannya dia mati, ya kan? Tapi karena dia huruf mad, maka dia tidak boleh idgham. Contohnya yang kedua, fi yaumin. Nah, karena dia huruf mad, maka dia tidak boleh idghamkan. Kemudian untuk mithlain kabir, ya. Mithlain kabir ini berarti dua huruf yang berharokat. Contohnya la dhahab bisam'ihim, ya. Dua huruf yang berharokat. La dhahaba bisam'ihim, ya.
Maka antum bisa juga untuk menyambungkannya menjadi la dhahab bisam'ihim. Jenis ini ada 17 dalam Al-Qur'an ya. Hukumnya adalah idhar menurut Hafs ya. Idhar menurut Hafs ya. Jadi kalau kita biasa, makanya kita di menurut riwayat Hafs itu ada harokatnya, la dhahaba bisam'ihim ya. Ada huruf ba, ta, tha, ha, ra, sin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw dan ya. Kemudian mislain yang ketiga ya, yaitu mutlaq. Sama ya, yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Kemudian anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, matan yang ke-31. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Jika makhrajnya berdekatan dan sifat hurufnya berbeda, maka dia disebut mutaqarribain. Nah, idgham ya, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat, afwan ya, bukan dari sisi kesempurnaan. Dari sisi makhraj dan sifat ya. Dari sisi kesempurnaan itu ada dua, kamil dan nakis. Ini dari sisi makhraj dan sifat mutajanisain. Pertemuan dua huruf yang berdekatan dan sifat hurufnya berbeda, maka disebut mutaqarribain. Apa hurufnya? Qaf dan kaf, lam dan ra. Ya. Qaf dan kaf, lam dan ra. Ya. Secara definisi ya dikatakan oleh para ulama dalam kitab Hilyatut Tilawah, berarti dua huruf yang berdekatan dari sisi makhraj dan sifatnya, atau dari sisi makhraj saja tidak dari sisi sifatnya, atau dari sifatnya saja tidak dari sisi makhrajnya. Ya. Contohnya mir rizqi ya, bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa qur rabbi zidni ilma laqad sami'a ya, alam nakhluqukum ya, dan lain-lain ya, dan lain-lainnya. Ini idgham mutaqarribain ya. Jadi itu huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-keduanya, qaf dan kaf, lam dan ra. Akan tetapi bisa juga ya huruf yang berdekatan pada makhraj dan berbeda pada sifat-sifatnya, seperti dal, sin, ta, tha ya, maka juga dinamakan idgham mutaqarribain. Nah, idgham mutaqarribain ini terbagi dua. Yang pertama mutaqarribain shaghir, yang kedua mutaqarribain kabir ya. Yang shaghir yang berarti jika dua huruf yang berdekatan pada makhraj dan berbeda pada sifat-sifatnya diberi sukun yang pertama dan keduanya ya. Contohnya qad sami'a yang tadi Ustaz contohkan ya, laqad sami'a. Bisa juga kadzabat samud ya, kadzabat samud ya. Kemudian mutaqarribain kabir ya, yakni yang berarti jika dua huruf yang berdekatan pada makhrajnya dan berbeda pada sifat-sifatnya diberi harokat pada keduanya. Bil bayyinati thumma. Nah, bil bayyinati thumma karena huruf ta dan huruf sa ya. Kemudian adadas sinin. Nah, maka berhukum idhar menurut Hafs secara garis besar. Jadi dia idhar. Jadi yang tadi berdekatan makhraj dan sifat itu ada qaf dan kaf, lam dan ra. Ada juga berdekatan pada makhraj tapi berbeda pada sifat-sifatnya. Itu ada huruf dal, sin, ta dan tha ya. Pembagiannya ada dua, shaghir dan kabir. Yang terakhir anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangan lupa ya antum catat. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Dengan mutaqaribain atau keduanya sama pada makhraj tanpa ada sifat, maka ia dipastikan ya mutajanisain ya, maka dia dipastikan mutajanisain sebagai mutajanisain ya. Idgham mutajanisain, anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan dua huruf yang sama makhraj namun berbeda sifatnya ya. Namun berbeda sifatnya. Ini ada 7 ya. Za dan dha, dal dan ta dan dal, sa dan za, to dan ta, ba dan mim, kemudian ta dan to ya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua tanpa dibaca gunnah. Ya. Maka secara definisi kata para ulama dalam kitab Hilyatul Tilawah, wal harfin alladzani tahadani fil makhraj waqtalafa fi ba'di sifat ya. Dua huruf yang sama makhrajnya dan berbeda pada sebagian sifat-sifatnya. Sama makhraj tapi berbeda pada sebagian sifat-sifatnya ya. Inilah dia dinamakan idgham mutajanisain. Ya. Mutajanisain juga terbagi atas dua, yang shagir dan yang kabir ya. Yang shagir yaitu jika yang pertama diberi sukun ya. Contoh waqalat taifah. Contoh juga irkam ma'ana ya dan lain sebagainya. Hukumnya ini idgham secara umum. Waqalat taifah. Kemudian yang kabir yaitu jika yang pertama yang berharokat, hukumnya menurut riwayat Hafs adalah idhar. Ya insyaallah kita akan rinci nanti lebih jelasnya. Barangkali anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat ustaz sampaikan ya. Antum coba tulis ini ya. Jangan lupa ini antum tulis dari bait ke-30, 31, 32 ya. 30 lagi 30, 31, 32 dan artinya ya, dan artinya bisa nanti antum stop videonya dalam mencatat. Demikian, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ingat nasihat Ustaz ya yang tadi di awal, ingat apa tujuan antum dalam belajar, jangan lupa visi dan misi antum dalam belajar. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.